Lanjut Pak Guru. Silakan host moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ketiga hari terakhir PLS SMA Negeri 1 Kendari, kita akan menerima materi dari Bapak Bahtiar SPD MPD tentang pengenalan pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelum itu, untuk ketua kelas, siapkan dulu kelasnya. Baik, perhatian. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menerima materi, marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Lapor kelompok 1 berjumlah 36 siswa siap mengikuti materi. Laporan diterima. Duduk di tempat. Siap, lanjutkan. Baik, untuk Pak Bahtiar SPD MPD kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimut saja. Sudah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama berdiskusi mengenai pengenalan pencegahan COVID-19 di kegiatan PLS, pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Kendari pada tahun 2020. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya, seperti yang disampaikan tadi, Bahtiar SPD MPD. Sehari-hari di SMA 1 Kendari mengajar mata pelajaran biologi dan lintas minat atau kadang-kadang prakarya. Pada kesempatan ini, kita akan diskusi dengan dua hal. Yang pertama, kita kenal COVID dulu. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa cegah. Dengan pengetahuan yang sedikit, mungkin bisa kita cegah. Apalagi sekarang, pembahasan tentang COVID di seluruh media di dunia ada. Baik media cetak maupun media elektronik. Setiap hari kita disuguhkan oleh berita COVID, sampai-sampai kita kena mah gara-gara nonton berita COVID. Coronavirus atau disebut dengan COV. Kalau COVID itu berarti coronavirus disease. Coronavirus yang menyebabkan penyakit. Karena dia berkembang dengan unik di tahun 2019, maka dikenal dia dengan COVID-19. Kalau kita lihat dari penampakannya ini, penampakan COVID berdasarkan mikroskop elektron dari laporan beberapa peneliti, sepertinya dari Badan Penelitian Cina ini, COVID ini seperti bunga mawar, corona. Corona itu kalau diartikan karena seperti bunga mawar. Dia memiliki benjolan-benjolan di bagian pelindungnya, kapsulnya. Ya, inilah yang dia pakai untuk menginvasi sel manusia. Sehingga manusia-manusia yang seperti tayangan ini, slide ini, sakit, bahkan ada yang meninggal, itu hanya disebabkan oleh benda yang berukuran mikro. Sehingga dunia sekarang ini lagi kalut, galau, bahkan lagi sedih. Mungkin juga saya istilahkan menangis. Mengapa? Karena hari ini sudah terkena COVID itu sekitar 1,9 juta orang. Di Indonesia aneh, negara-negara tetangga kita, mereka sudah mulai new normal dengan baik,
kita belum. Bagaimana tidak? Hari Senin, saya ambil datanya, itu 1.282 tambahan. Kemarin tambahannya 1.591 orang di Indonesia. Artinya protokol kesehatan ini sepertinya belum dilaksanakan dengan disiplin. Orang masih suka-sukanya, masih ogah-ogahan lah. Kalau di Sulawesi Tenggara masih belum ada tambahan, masih 518. Kalau di Indonesia yang sembuh itu baru setengahnya dari yang sakit. Sementara yang meninggal ada lagi tambahan 54 orang. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan besok tidak ada tambahan lagi, sehingga orang-orang yang ada di rumah sakit, di pusat isolasi corona itu supaya bisa kembali ke rumah masing-masing dan bekerja dengan baik, berkumpul sama keluarganya. Mari kita lihat dari mana asalnya dia ini. Menurut beberapa ahli, mereka melihat sepertinya ada evolusi virus ini. Jadi virus corona itu melakukan evolusi, berevolusi. Dari corona yang biasa-biasa saja, yang harus hanya kepada binatang atau hewan, dia bisa berevolusi sehingga bisa menginvasi manusia. Halo, kedengaran suara kita? Ya. Kedengaran, Pak. Ya, oke, siap. Jadi analisa ini berdasarkan urutan gennya. Sehingga para ahli berpikir, wah, benar kayaknya ini hasil evolusi. Hasil evolusi maksudnya evolusi yang mana? Bukan adaptasi tapi seleksi alam. Evolusi itu prinsip kerjanya dua. Kalau bukan adaptasi, karena adaptasi ya karena seleksi alam. Seleksi alam itu artinya ada virus corona yang tidak sanggup, yang tidak bisa sanggup untuk menginvasi manusia, sehingga itu dia mati. Sedangkan yang satunya ada evolusi yang bisa menyebabkan invasi ke manusia. Berikutnya, analisa kedua, ini mungkin ada transmisi karena orang-orang di Wuhan dulu diberitakan itu mereka makan sembarang ya, salah satunya kelelawar. Mereka suka sekali makan kelelawar. Diprediksi oleh para ahli dari hasil analisa PCR itu, mereka lihat, wah, ini sepertinya ada transmisi dari kelelawar ke manusia. Dari kelelawar ke manusia. Nah, tapi sampai hari ini belum ada data, belum ada penyampaian dari WHO sebagai lembaga kesehatan dunia bahwa memang ada transmisi seperti itu. Ya. Terus virus corona itu sepertinya bagaimana? Virus corona itu adalah keluarga yang selalu menghasilkan penyakit parah. Tadi ada SARS, tadi ya. Ada SARS. SARS ini pernah menginvasi manusia di saat itu tahun 2003. MERS itu tahun 2012. Itu masuk juga, ada juga orang yang dikena. Ada riwayat seperti itu. Corona, bangsa bunga mawar ini menghasilkan tingkat keparahan yang sangat luas. Ya, kematian lah. Sehingga, apa yang kita rasakan sekarang, seperti itu adanya, bahwa virus ini memang ganas. Sehingga kita butuh keinginan dan kemauan yang kuat untuk bisa menghentikannya. Sekarang dia sudah pandemi ke seluruh dunia. Tadi saya katakan ada sekitar 1,9 juta jiwa yang sudah positif. Bahkan pernah dirilis itu Amerika Serikat dalam sehari ada yang hasil swab itu berapa ya? 70.000 orang satu kali dilaporkan. Itulah ulah dari SARS-CoV-2 atau COVID-19. Virus corona
tadi saya bilang merupakan famili virus yang ganas, istilah kasarnya begitu. Kalau menyebabkan penyakit parah, misalnya SARS yang terjadi tahun 2003, awalnya di Cina, sampai juga ke Indonesia ini. Banyak di Indonesia, unggas-unggasnya dimusnahkan. Kenapa? Kalau tidak, virusnya sudah ada laporan, karena ke orang juga. Berikutnya, di Arab Saudi ada MERS, Middle East Respiratory, tahun 2020. Ini juga mewabah ke unta. Tapi ada juga laporan, katanya sudah kena orang. Tapi tidak seganas yang merah ini, COVID-19, keluarga virus corona yang COVID-19. Dia kena orang. Tapi dari kedua penyakit parah ini, yang paling utama diserang adalah respirator, pernapasan. Oke. Berdasarkan laporan Cina, tanggal 13 Desember 2019 ke WHO bahwa ada virus itu namanya COVID-19 menurut mereka. Pokoknya virus corona lah, virus corona baru. Virus corona baru ini setelah di Cina berapa hari mereka perhatikan, itu banyak penyakit parah dihasilkan. Penyakit parah. Nah dari situ para ilmuwan sudah meneliti, melihat peta mikroskopisnya, bagaimana strukturnya. Ilmuwan menemukan bahwa rupanya di virus itu ada dua yang harus kita lihat. Artinya ada keunikan di situ. Yang pertama, pelindung bagian luarnya. Yang kedua, spike proteinnya atau glikoprotein. Untuk khusus spike protein, para ahli melihat kaitnya. Karena di pengait itulah yang bisa digunakan untuk menempeli sel inang. Kalau dia sudah menempel, maka seperti kerja virus yang lain, dia akan memasuki virus itu yang membuat celah. Jadi ada celah yang dibuat, sehingga virus yang bulatan-bulatan tadi yang seperti bunga mawar itu akan menginfeksi sel hewan atau sel manusia yang dia hinggapi. Itulah pekerjaannya dia. Coba kita lihat. Dari strukturnya, seperti ini dia. Ya. Struktur COVID-19 ini. Yang dimiliki oleh COVID-19 itu ini yang paling kuat. Ini ya. Kalau di sini. Ini ada namanya spike glycoprotein. Ini keunikan yang dia miliki. Lalu pakunya ini, spike-nya ini bukan hanya di bagian luar dia menempel, tapi menempel sampai ke bagian dalam. Sehingga kedudukannya dia pasti kuat. Dilengkapi lagi dengan apa? Spike ini dilengkapi lagi dengan RPD. Apa itu RPD? Pengait. Ada pengaitnya di sini. Inilah struktur yang unik. Dia memiliki pelindung yang kuat juga. Ini pelindungnya, envelope-nya ini. Baru, ya semua protein. Ini juga protein enzimnya. Kemudian pelindungnya protein, RNA-nya dilengkapi juga dengan protein. Bagaimana cara invasinya dia? Ini tadi. Jadi, si kaki ini akan menempel, ini sel kita ini. Ini perumpamaan dari sel kita. Jadi kaitnya itu akan menempel begini. Setelah masuk, dia akan bikin celah. Celah itulah yang menyebabkan seluruh badannya ini masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini. Ya. Jadi COVID itu masuk. Setelah dia masuk, dia akan kuasai seluruh yang ada di sini. Seluruhnya ini kena. Masuk. Setelah dia kuasai, penuh seluruh sel, seluruh ini pecah selnya. Kalau ada sel sekitarnya, masuk lagi mereka. Lalu apa keunikan dia? Setelah diteliti dari struktur gennya, kait ini punya enzim yang kuat. Namanya AC2. Ya.
inilah enzim yang memperkuat mungkin istilahkan senjata ampuhnya dia, sehingga bisa menjebol dinding sel manusia. Enzim ini menempel di kaitnya ini. Ya, di kait-kaitnya ini. Menempel, ada enzim di sini. Enzim inilah yang menembus dinding sel orang itu sehingga bisa masuk, bisa menguasai seluruh sel-sel yang ada di respiratorinya, sel pernapasannya. Itu ya penjelasan singkat dari struktur COVID-19. Nah, mari kita lihat lagi. Berikutnya, rupanya ada kelebihannya lagi dia ini. Apa kelebihannya sih? Kelebihannya itu, dia bisa hidup di benda-benda ini. Plastik, berapa hari? 3 hari. Hidup di kertas, bertahan hidup maksudnya di sini, di kertas ini. Bisa berapa hari? Di kertas sampai 5 hari. Buku-buku, ya. Terus di kaca rumah bisa berapa hari? 4 hari. Di kayu berapa hari? 4 hari. Di baja 3 hari. Bisa bertahan situ. Itu artinya apa? Artinya hewan ini selalu mengintai kita. Makhluk ini. Ya, mengintai kita. Dan yang parah, kalau ini mungkin kita bisa jauh, tapi bagaimana yang di udara? Di udara, droplet itu, droplet. Ya, droplet ya. Aku tulis sebenarnya tapi ini. Ya, droplet dari orang-orang yang sakit itu bisa bertahan, bisa terbang ke udara dan bisa bertahan berapa jam? 3 jam. 4 jam pada tembaga, 8 jam di aluminium. Dan ini yang saya wanti-wanti. Jangan sampai Anda ke rumah sakit, ketemu tim medis, Anda diminta rapid test, lalu sarung tangannya tidak diganti-ganti, sebaiknya Anda keluar. Karena saya tidak jamin orang yang dirapid sebelum Anda adalah orang yang bersih dari virus corona. Berapa jam dia bertahan? Ada 8 jam. Sementara di kartun itu ada 24 jam. Itu ya. Itu penjelasan bagaimana dia bisa bertahan hidup di benda yang seharusnya tidak sesuai. Artinya begini, virus itu kan kalau pada benda mati harusnya dia mati. Tapi ini di benda-benda ini waktu bisa hidup dia lama. Ini penampakannya, istilah penampakannya kasetan. Ini orang yang masih ya mungkin baru OTG ya. Mungkin baru reaktif ini. Kalau di rapid, hasil rapid mungkin dia orangnya ini masih reaktif. Rapid test ya. Rapid begitu tulisannya. Apa? Ini udah sakit, udah pasien ini. Kalau seperti ini, berarti orangnya harus dirawat intensif. Ya, ini sudah pasien ini. Sudah berbahaya ini. Kalau lama-lama nah kelihatan lagi nih anunya ini. Dia akan menderita sesak napas, setelah sesak napas akan dikasih adanya oksigennya, kurangnya oksigennya, menderita dan sebagainya sehingga bisa menimbulkan kematian. Ini akibat dari apa? Akibat dari virus corona atau dikenal dengan SARS-CoV-2. Berikutnya, mengapa kita harus waspada? Benar, kita waspada karena sudah evolusi tadi. Ada pergeseran tipe. Dulunya hanya ke unggas, sekarang dia berevolusi ke manusia. Ya, lewat mana? Bisa saja lewat cairan batuk, cairan bersin, atau lewat berjabat tangan. Oke? Untuk itu, kalau Anda pernah bersentuhan dengan orang-orang ini, berinteraksi, jangan sekali-kali pegang area muka. Karena kalau kau sudah pegang area mukamu, diprediksi Anda OTG atau akan dapat memperoleh gejala seperti ini ya, kalau sudah kena ya. Batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, bahkan terjadi sesak napas. Apa himbauan pemerintah? Pemerintah setiap hari di media elektronik maupun cetak menyampaikan, mari kita putus. Putus apa? Putus penularan COVID-19. Dengan cara, mari kita jaga jarak, social distancing, jaga jarak sosial kita, jangan suka berkerumun-kerumun, belajar kayak kita ini, belajar di rumah. Ini sudah mau masuk 8 bulan kita belajar di rumah,
kerja di rumah, bagi yang PNS yang ataupun yang bukan, lalu beribadah di rumah. Apa yang harus kita lakukan? Sering-sering cuci tangan. Intinya, jaga pola hidup bersih dan sehat. Tutup mulut kalau bersin, masak dagingnya dengan matang, gunakan APD jika kontak langsung dengan hewan-hewan ternak, dan jangan kontak langsung dengan orang yang sedang flu. Jaga kesehatan, rajin olahraga, konsumsilah makanan yang seimbang. Kesimpulannya, COVID bisa dicegah dengan kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Rajin mencuci tangan, jangan mencuri wajah, berjabat tangan, hindari berjabat tangan dan berpelukan, jangan berbagi barang pribadi. Lakukan etika bersih dan batuk, bersihkan perabot di rumah, jaga jarak sosial, hindari berkumpulan jumlah banyak, mencuci bahan makanan. Itu pesan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita lawan corona. Jangan panik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, untuk Adik Rafli, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini Pak, saya mau tanya, tadi ada di materi Bapak, saya lihat bahwa virus corona itu menular dari manusia ke manusia melalui cairan. Yang saya tahu kan cairannya itu adalah air liur dan juga cairan hidung. Nah, kemudian yang saya mau tanya, urin juga merupakan media penularan dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Coba kurang jelas sedikit. Kurang jelas sedikit. Ya, baik Pak. Tadi di tulisan Bapak saya lihat bahwa virus corona itu menyebar dari manusia ke manusia, melalui cairan. Nah, cairan yang ya, terus? Ya, yang saya tahu cairannya itu adalah air liur dan cairan di hidung. Nah, apakah cairan tubuh lain manusia juga dapat menjadi media penularan? Seperti apa itu ya? Oke, jadi kedengaran suara saya. Oke, jadi cairan lewat batuk, lewat bersin. Cairan ini maksudnya memang dihasilkan oleh pernapasan. Kan yang diserang dia adalah bagian pernapasan. Kalaupun cairan ini misalnya sudah menempel di tubuh lalu bercampur dengan keringat, bisa saja masih ada dia di situ. Ya, misalnya mungkin cairan yang kemaksud adalah cairan keringat, bisa saja. Misalnya dia batuk, lalu batuknya terpercik ke tangannya mungkin habis dia olahraga gitu, terus bercampur, bisa saja kan, bisa bertahan juga dia di situ. Ya, kecuali dia bersin atau batuknya menggunakan masker. Karena droplet itu atau cairan itu bisa sampai ada yang bilang 2 meter. Kalau ahli Indonesia 1,5 meter. Intinya kalau flu atau batuk sebaiknya gunakan masker yang bagus supaya tidak menyakiti orang, tidak menulari orang. Pada prinsipnya ini waspada. Jadi cairan tubuh kita ya kalau orang yang berkeringat lalu tidak ada coronanya ya jelas tidak ada masalah. Tapi kalau dia dikena oleh percikan orang yang batuk, bisa saja. Jadi tergantung dari sumber cairannya ada pada tubuh. Saya kira itu, Rafli. Ada lagi? Yes. Ya, kalau masih ada yang bertanya silakan. Silakan, Gede.
Untuk gede. Bagaimana suara saya kedengaran, Mbak? Bisa, kedengaran. Oke. Oke, makasih kesempatannya. Nah, saya mau bertanya tentang vaksin, Pak. Jadi mutasi yang sangat hebat, di mana virus corona Amerika, virus corona Indonesia dengan di negara lain juga sedikit berbeda. Nah, pertanyaan saya, apabila Amerika sudah berhasil menemukan vaksin di negara itu, apakah kita boleh pakai di Indonesia, Pak? Karena kan virus corona ini sudah bermutasi. Secara logika, jenis RNA yang dia punya dengan RNA yang ada di Indonesia itu berbeda. Jadi kalau menurut saya pasti kurang bisa, tapi mungkin saya salah, jadi saya minta petunjuk Pak Guru. Kalau Pak Guru kira-kira bagaimana? Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi vaksin ya katanya ada yang sudah dapat. Ada yang bilang juga virus corona ini ada yang tipe A, ada yang bilang tipe B, ada katanya tipe C. Indonesia entah yang mana ini tipenya. Yang jelasnya pemerintah itu pasti sudah punya basis data karena virus yang digunakan di Indonesia, vaksin yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang sesuai dengan virus yang menyebar di sini. Saya ulangi, vaksin di Indonesia itu pasti adalah vaksin yang sesuai dengan virus yang ada di sini, sesuai dengan COVID yang ada di sini. Ya, jadi pemerintah Indonesia tidak boleh sekonyong-konyong menggunakan vaksin yang dibuat oleh Amerika misalnya. Kalau misalnya betul-betul itu sudah ada, toh? Tidak bisa, harus diteliti karena begini, pembuatan vaksin itu misalnya sumbernya dari Indonesia, istilahnya begini, bahan dasarnya vaksin itu dari Indonesia, maka hanya itu yang bisa dipakai di Indonesia. Jangan bahan dasarnya di Amerika, dipakai di Indonesia. Boleh jadi beda tipe, seperti yang kamu katakan tadi. Begitu ya, jadi negara tidak akan mungkin